Amin, amin. Ya, terima kasih buat tim pemuji yang sudah melayani kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ya, ini adalah kali pertama saya berdiri di tempat ini untuk saya menyampaikan firman Tuhan di kebaktian umum. Hari ini saya diberikan ruang untuk menyampaikan firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke dalam tema, ada satu. Nah, kalau misalnya saya kasih lihat gambar seperti ini. Ya, kalau saya kasih lihat gambar seperti ini, nanti saya bisa tebak nih. Saya hampir yakin tebakan saya ini benar. Kalau ketika lihat telur, ya ini telur ya, ini telur. Ada gambar telur. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian lihat telur, terus yang ada di pikiran Bapak Ibu, telur ceplok. Kemungkinan besar itu Bapak Ibu anak kos, karena gampang masaknya. Ya, kalau Bapak Ibu langsung mikir, wah telur nih banyak, bikin nastar. Kemungkinan ibu-ibu atau orang yang biasa bikin kue, dikit lagi kan mau lebaran, mungkin mau udah lebaran ya, besok lebaran, ya mau bikin kue buat bagi-bagi sama tetangga. Atau kalau misalnya langsung mikir, lihat telur mikir 25.000, wah berarti mungkin ibu-ibu yang biasa beli telur ke pasar. Nah, ada lagi yang ketika lihat telur langsung mikir, wah ini untung nih, cuan gitu kan. Udah dipastikan Bapak Ibu adalah seorang pedagang telur. Ya, jadi siapa kita dapat dilihat dari bagaimana cara kita berpikir. Ya, seperti cara kita berpikir ketika kita melihat telur. Dan cara kita berpikir juga menentukan siapa kita. Jadi ketika kita adalah seorang penjual telur, maka ini untungnya lumayan nih, sekilo 2.000 ya misalnya gitu kan. Ya, jadi siapa kita juga ditentukan dari bagaimana cara kita berpikir. Nah sekarang kalau misalnya kita berpikir kita adalah seorang yang berharga di mata Tuhan, maka kita akan menjadikan hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau kita pikir hidup kita adalah hidup yang aduh saya udah gak ada harapan lagi. Udah kayak gak ada jalan lagi. Nah itulah yang akan kita lakukan. Makanya hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran kita yang menentukan apa yang akan kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan akan berdampak dan menentukan kita dalam waktu yang akan datang. Contohnya begini, contoh simpelnya kalau Bapak Ibu saudara sekalian sekarang lagi berpikir, enak makan Indomie nih. Pikir kan, belum dikerjain, mikir dulu. Karena sekarang lagi karena sekarang lagi mengikuti ibadah. Pengen Indomie. Maka kemungkinan besar selesai ibadah, Bapak Ibu akan pergi ke lemari lalu ambil Indomie, dimasak, lalu dimakan. Itu tindakan yang akan dilakukan. Dan sebabnya apa? Sebabnya adalah kenyang. Dalam 2-3 jam ke depan kita kenyang. Jadi apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu akan menentukan waktu-waktu ke depan kita. Jadi kita harus memiliki pola pikir yang murni di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tema saya hari ini adalah pikiran yang murni. Mari kita sama-sama buka di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Saya ulangi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya. Paulus menasihatkan untuk kita bersama menaruh pikiran dan perasaan. Hari ini kita bahas tentang pikiran.
Ya, sebenarnya ada pikiran dan perasaan. Hari ini kita membahas tentang pikiran. Ya, pikiran yang seperti apa? Pikiran yang murni itu harus selaras, harus sama dengan pikirannya Allah. Jadi ketika kita ingin memiliki pikiran yang murni, kita harus memiliki pikirannya Allah. Memiliki pikirannya Yesus itu sendiri. Pikiran seperti apa? Pertanyaannya kan. Pikiran yang seperti apa? Nah, di sini dikatakan dalam ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8 saya akan bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita memiliki pikiran yang murni adalah melepaskan hak kita. Sebagaimana Yesus yang menanggalkan hak-hak dia, keilahiannya, dia katakan mengosongkan diri. Mengosongkan diri supaya apa? Supaya dia menjadi manusia. Ketika dia turun ke dalam dunia 100% dia adalah manusia. Kalau dicubit sakit. Ya, dia melepaskan keilahiannya. Ini kan berbanding terbalik. Di sini kita diingatkan untuk kita bisa melawan arus dunia ini. Kalau dunia ini penuh dengan apa ya? Kalau manusia, kecenderungan manusia itu kan egois. Ya, pengennya menang sendiri. Kecenderungan manusia inginnya dikagumi, inginnya dilihat hebat, inginnya diakui. Dan kecenderungan kita sebagai manusia inginnya berada di tempat yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itu gak salah gitu, ketika kita ada di tempat yang lebih tinggi, tidak salah. Namun yang salah adalah dengan cara apakah kita mencapai ketinggian itu. Apakah ketika kita mencapai ketinggian itu untuk kita memegahkan diri kita. Ini harus kita pertanyakan dalam hidup kita. Nah ini, belum lama ini ada satu berita. Ini beritanya tentang balapan liar yang di Alam Sutra. Kalau Bapak Ibu ada yang lewat beberapa hari yang lalu di Alam Sutra itu katanya di stop gitu buat orang trek-trekan. Wah ini saya pikir ini udah sangat apa ya kalau kita bilang, terkadang saya berpikir apa yang ada di pikirannya mereka ya. Kenapa mereka lakukan itu? Dan firman ini mengingatkan saya, ya manusia inginnya diakui, manusia inginnya dikenal, manusia ingin dilihat hebat, ingin dilihat jago. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan untuk kita bisa melepaskan hak kita sehingga kita tidak menjadi manusia yang egois, yang selalu memikirkan diri kita sendiri, yang selalu memikirkan kehendak kita sendiri, kesenangan kita sendiri, kemauan kita sendiri. Ya, ketika saya melihat ayat ini saya diingatkan sekali lagi bahwa ini memang kecenderungan manusia yang inginnya menang sendiri. Dan dalam kesempatan kali ini kita diingatkan untuk kita dapat melepaskan hak kita. Seperti yang Yesus lakukan ketika dia harus turun ke dunia. Seperti saya bilang tadi, dia telah mengosongkan dirinya. Dia melepaskan seluruh atribut ketuhanannya. Ketika dia turun ke dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus turun ke dunia ini sebagai bayi biasa. Bahkan dia memilih tempat yang hina. Di kandang. Tuhan Yesus gak lahir di istana. Kalau Tuhan Yesus mau, bisa gak? Bisa-bisa aja. Tapi Tuhan mengajarkan bagaimana dia melepaskan haknya. Bahkan udah kayak langit sama bumi. Ya, ketika dia melepaskan seluruhnya dan dia turun ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan amanat Allah Bapa di sorga. Nah, firman Allah mengingatkan untuk kita memiliki pikiran yang murni, kita harus melepaskan hak kita sehingga kita tidak menjadi manusia yang egois. Ketika kita tidak menjadi manusia yang hanya memikirkan keinginan kita. Kita tidak menjadi manusia yang angkuh, yang menilai semua orang lebih rendah dan menilai semua orang selalu salah dan kita yang benar. Kita juga harus terus berpikir bahwa ya, harus terus dipenuhi dengan pikiran Kristus. Melepaskan hak itu seperti ini, seperti yang seharusnya kita bisa lakukan tetapi kita memilih untuk tidak melakukan agar nama Tuhan dipermuliakan.
Sebenarnya saya bisa lakukan A, tetapi saya tidak melakukan A supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebenarnya saya bisa nih pindahin channel YouTube-nya untuk nonton yang lain, kesenangan saya, itu hak saya dong. Iya, tetapi ketika kita melepaskan hak kita untuk bersenang-senang dan kita sekarang merenungkan firman Tuhan, sana kita sedang melepaskan hak kita. Itu hal yang mungkin sederhana, ya. Dan kita bisa hari ini belajar untuk kita melepaskan hak-hak kita yang mungkin tadinya kita agak sulit untuk bisa mengampuni. Sekarang kita harus bisa mengampuni. Ya, dan kita merendahkan hati kita sehingga Bapa yang di sorga meninggikan kita. Di ayat yang ke-9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tetapi sekali lagi ketika kita melepaskan hak kita, kita mau melakukannya untuk Tuhan dipermuliakan. Meskipun firman Tuhan katakan akan ditinggikan. Tetapi tujuan kita untuk kita melepaskan hak adalah supaya Tuhan kita yang ditinggikan. Bukan kita yang ditinggikan. Bukan supaya saya ditinggikan, tetapi supaya Tuhan yang ditinggikan. Amin. Memiliki pikiran yang murni. Nah, ketika ada seseorang yang berbuat salah sama kita, seringkali begini. Udah dia salah, dia yang ngomel lagi sama kita. Kesel ya? Kesel lah. Udah dia yang salah, dia yang ngomel. Dia yang gak mau ngomong sama kita. Kalau secara manusia kita berpikir seperti apa Bapak Ibu? Sampai lu gak maafin, sampai kamu gak maafin saya, sampai kamu belum bertekuk lutut minta maaf sama saya gak akan maafin kamu. Saya gak akan ngomong sama kamu. Orang kamu yang salah sama saya, kamu yang mulain. Tetapi kita bisa melepaskan hak kita. Yang seharusnya kita punya hak untuk kita tidak mengampuni. Kita punya hak untuk orang saya benar, saya gak usah mengampuni. Itu hak saya, iya. Tapi ketika sekarang kita diajarkan untuk kita melepaskan hak kita, kita mau mengampuni. Bahkan kita yang lebih dahulu meminta maaf. Agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bukan berarti kita tidak boleh menegur. Bukan berarti kita gak boleh nasihatin, bukan. Tetapi harus menegur dengan menegur yang penuh dengan hikmat dan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau melepaskan hak kita. Sehingga kita menjadi manusia yang memiliki pikiran yang murni di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi itu. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah taat firman Tuhan. Kita menaati firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, yang dia pikirkan adalah menaati perintah Bapa. Dikatakan dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang murni? Pertanyaan kan begitu. Tuhan Yesus memiliki pikiran untuk melakukan perintah dan kehendak Bapa ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia ini. Dan kita juga mau demikian. Nah, sekarang kita harus menuruti perintah-perintah firman Tuhan. Semuanya sudah tertulis dalam firman Tuhan. Semuanya sudah tercatat dalam firman Tuhan. Rahasia-rahasia Allah sudah tercatat dalam firman Tuhan. Cara-cara kita hidup sudah tercatat dalam firman Tuhan. Bagaimana harusnya kita berpikir sudah tercatat dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini sudah cukup banget untuk memandu dan memimpin kehidupan kita, umat manusia selama kita ada di dalam dunia ini. Jadi ketika kita mau untuk memiliki pikiran yang murni, kita harus menaati firman Tuhan. Oleh sebab itu untuk kita dapat menaati firman Tuhan, kita perlu untuk membaca dan merenungkan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian kita membaca dan merenungkan firman Tuhan secara rutin sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tetapi bukan hanya sampai kita mengerti dan tahu saja, tetapi kita harus melakukannya. Amin. Karena itu yang terpenting untuk bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan. Kalau kita cuma tahu, tetapi kita nggak mau lakukan, wah itu sebuah hal yang sangat berbahaya. Ya, ketika dinasihatin, iya udah tahu saya mah, iya udah tahu, susah nggak? Kalau nasihatin orang begitu susah nggak? Susah. Ya.
Dan kita mau menaati firman Tuhan dengan cara kita juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, bicara tentang firman, kita berbicara tentang hikmat Allah. Apa artinya hikmat Allah? Jadi kalau secara sederhananya seorang yang hidup dalam firman adalah seorang yang berhikmat. Jadi ketika hidup kita dipimpin oleh firman itu, kita membiarkan firman itu memimpin hidup kita, maka kita hidup dalam hikmatnya Allah. Ya. Nah, ini ada satu ilustrasi. Bapak Ibu lihat ke depan lagi ke layar, ada apa di situ? Pasti kita lihatnya ada titik. Benar ya? Ada titik. Tetapi kita enggak lihat yang lebih besar apa? Bagian yang putih. Ada layar putih dengan satu titik kecil. Kenapa kita cuma bilang ada titik? Nah, itu juga yang seringkali kita terjadi dalam pikiran kita. Seringkali kita melihat yang kecilnya. Seringkali kita cuma lihat masalah kita. Kita lihat masalah kita itu besar banget. Padahal Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Tetapi kita nggak bisa lihat itu. Padahal Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Dia jauh lebih besar daripada permasalahan kita. Tetapi seringkali kita lebih fokus, lebih memikirkan permasalahan kita. Dan kita tidak melihat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada pergumulan dan permasalahan kita. Ya. Terkadang kita terlalu membesar-besarkan permasalahan yang sebenarnya tidak besar. Jadi Tuhan kita jauh lebih besar dari permasalahan kita. Ya, jadi terkadang juga karena pikiran kita suatu hal yang kecil bisa terlihat besar. Permasalahan yang kecil bisa terlihat besar. Terkadang karena pemikiran kita, aduh kayaknya udah gak mampu. Aduh dan lain sebagainya. Akhirnya kita menjadi putus asa. Nah, kenapa manusia putus asa? Karena dalam pikirannya sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Kayaknya udah gak ada jalan lagi yang tersedia. Dan saya percaya itu bukan hikmat dari Allah. Karena kita percaya bahwa di dalam hikmat Allah kita akan menemukan jalan keluar. Dan ketika kita berada di dalam pikirannya Tuhan, ya di dalam firman Tuhan, maka kita yakin dan percaya bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik, ada cara Tuhan yang terbaik akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya kepadanya. Amin. Dan di semua masa, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tekankan, di semua masa kita sangat memerlukan hikmat Tuhan. Di dalam masa-masa sukar kita memerlukan hikmat Tuhan. Agar apa? Agar kita dapat tetap berpikir bahwa kita akan tetap setia menaati firman Tuhan. Dan kita dapat terus percaya akan cara dan waktunya Tuhan akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Dan juga ketika dalam kelimpahan kita juga memerlukan hikmat Tuhan. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang tinggi hati. Kita tidak menjadi orang yang kayaknya udah terbang, enggak injak bumi. Amin. Kita memerlukan hikmat Tuhan. Lalu pertanyaannya, seberapa banyak kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan? Pernahkah kita bandingkan dengan seberapa banyak kita membaca berita yang justru meresahkan hati kita? Saat-saat ini begitu banyak berita yang tersedia di medsos dan lain sebagainya. Seberapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita bandingkan dengan kita melihat berita-berita yang mungkin meresahkan hati kita. Kita boleh melihat berita, tetapi jangan sampai berita itu justru menguasai di hidup kita dan membuat kita menjadi takut dan khawatir. Karena kita percaya bahwa di dalam pemikirannya Allah akan ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jangan menjadikan Tuhan yang besar menjadi kecil dan permasalahan yang kecil menjadi besar karena pikiran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk kita memiliki pikiran yang murni, maka hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, beberapa hari yang lalu hari Kamis yang lalu kita memperingati tentang hari kenaikan Kristus Yesus ke surga. Dan hari-hari ini kita juga sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 berkata,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan saudara dengar baik, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus sudah dicurahkan atas setiap kehidupan kita umat manusia. Dan Roh Kudus seperti yang tadi sudah kita dengar dalam pengumuman, Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, di sana ada Roh Kudus. Dan untuk kita menerima kepenuhan Roh Kudus, dimanapun kita berada, kita bisa menerima kepenuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan hanya ada di gereja, tetapi ada di setiap kehidupan kita umat manusia. Ketika kita yakin, kita percaya, dan kita mau membuka hati kita dan membiarkan dia memenuhi hidup kita, maka kita akan menerima kepenuhan Roh Kudus itu dimanapun kita berada. Bahkan di kamar kita sekalipun, di rumah kita sekalipun, kita bisa menerima kepenuhan Roh Kudus itu. Dan kehidupan kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Kita membutuhkan Roh Kudus dalam pemikiran kita. Tanpa Roh Kudus, pemikiran kita akan sangat firman dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Ya, firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Jadi kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa memenangkan peperangan dalam pikiran kita. Pernah gak sih Bapak Ibu merasakan peperangan dalam pikiran? Contoh simpelnya, ini mungkin terjadi beberapa, bukan sekarang ya, jangan sekarang gak boleh lagi PSBB, harus di rumah aja. Kalau misalnya Bapak Ibu kita mau pergi untuk cari baju, misalnya cari baju. Sekarang mall banyak ya di Serpong, mall model apa juga ada. Terkadang terjadi peperangan dalam pikiran kita, tanpa kita sadari. Pikiran kita terkadang bilang, ke Aeon aja nih, kayaknya di Aeon banyak nih. Tapi pikiran yang satu kayak, jangan ke Aeon, modelnya gitu-gitu doang, mendingan ke ITC. Nah itu sedang terjadi peperangan. Terjadi peperangan. Dan juga ketika kita sekarang ada duduk, misalnya Bapak Ibu duduk di rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Coba lihat tengok kanan kirinya sekarang lagi mengikuti live ini, mengikuti online ini sama siapa. Coba pandang dia, lihatin terus bisa nggak baca pikirannya? Wah pasti dia mah lagi memikirkan firman Tuhan. Haleluya. Belum tentu. Kita nggak bisa menilai pikiran orang lain. Amin. Kita nggak tahu ternyata lagi mikir yang lain. Ternyata lagi mikir ikan bandeng udah diangkat belum ya? Sayur asam udah dimatiin belum tadi kompor ya? Ada pikiran-pikiran yang lain. Nah yang berbahaya adalah ketika kita dalam hidup ini sering juga ada pikiran-pikiran yang negatif masuk. Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang kotor datang. Bagaimana kita bisa menang melawan pikiran-pikiran tersebut? Harus ada firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita dapat menang dalam peperangan pemikiran kita sendiri. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi biarkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini ada satu ilustrasi yang terakhir sebelum saya tutup. Ini sebuah gambar yang unik. Ada kuda yang besar, lalu dia ditambatkan, diikat di sebuah kursi plastik. Yang kayaknya anak kos Sandi juga bisa dorong. Ya, yang kecil itu masih bisa dorong si Jaden. Tapi kuda ini diem aja. Kuda ini gak kemana-mana. Wah kudanya nurut gitu ya. Enggak kemungkinan. Ya bisa juga karena sebelum-sebelumnya kuda ini sudah ditambat di tempat yang keras. Misalnya di besi, di beton. Jadi begitu dia mau pergi, dia gak bisa pergi. Karena keras. Nah begitu ditambat di kursi plastik. Karena pikirannya sudah bilang gak bisa. Udah diikat begini, udah gak bisa kemana-mana. Udah berapa tahun hidup. Kalau udah diikat begini, udah gak bakal bisa kemana-mana. Selalu ditanamkan apa? Gak bisa.
ya udah, walaupun ditambatkan di kursi plastik dia nggak bisa kemana-mana. Karena ya pikirannya kuda ini dibilang udah nggak bisa. Nah begitupun hati-hati dengan pikiran kita. Terkadang sebenarnya hal yang bisa kita lakukan kita sudah langsung nggak bisa. Itu saya dulu udah gagal, saya dulu udah pernah kecewa, saya dulu udah pernah dihianati dan lain sebagainya. Saya nggak bisa lagi melakukan itu. Hati-hati dengan pikiran kita. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai pikiran kita membatasi ya kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Jangan sampai pemikiran kita itu menghambat apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus memiliki pikiran yang murni dengan cara yang pertama, kita melepaskan hak kita. Yang kedua, kita menaati firman. Dan yang ketiga, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan, saya undang untuk tim pemuji dan tim musik untuk maju ke depan. Jangan sampai pemikiran kita membuat hidup kita terhambat. Dan jangan sampai pemikiran kita membuat hidup kita sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Saya udah dalam permasalahan yang sangat besar. Ingat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar. Dan Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sudah sediakan kepada setiap umatnya yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita mau memiliki pikiran yang murni dengan cara kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pikiran kita mau berorientasi kepada Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi lewat pikiran kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Lalu pertanyaan datang dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki pikiran Kristus? Sudahkah kita melepaskan hak-hak kita? Sudahkah kita membiarkan firman Allah untuk memimpin hidup kita? Sudahkah kita hidup mentaati firman Allah? Sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang murni. Karena lewat pikiran kita akan melakukan setiap apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.